Kalian mungkin pernah dengar ya soal kista ovarium. Atau jangan-jangan malah udah khawatir ngalaminnya. Ini tuh kondisi yang umum banget, tapi seringkali kita masih bingung soal ini. Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas semuanya, biar nggak ada lagi yang simpang siur. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih ngerasa nyeri di perut bagian bawah yang aneh gitu? Yang kadang datang, kadang pergi. Atau mungkin siklus menstruasi kamu tiba-tiba jadi nggak karuan? Kalau jawabannya iya, kamu nggak sendirian. Itu bisa jadi sinyal dari tubuh yang sebaiknya nggak kita abaikan. Kalau kalian pernah ngalamin itu, tenang. Banyak banget wanita lain yang ngerasain hal yang sama. Oke, biar makin jelas, yuk kita langsung aja bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya kista ovarium itu. Oke, untuk benar-benar paham, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kista ovarium? Gampangnya gini deh, bayangin aja kista ovarium itu kayak kantong kecil yang isinya cairan. Kantong ini bisa terbentuk di permukaan ovarium atau bahkan di dalamnya. Ovarium itu indung telur kita ya. Nah, biar ngerti kenapa kista ini bisa muncul, kita perlu kenalan dulu nih sama pabriknya, yaitu ovarium. Organ ini ukurannya cuma sekecil kacang kenari, tapi tugasnya super penting. Setiap bulan dia melepasin sel telur, dan dia juga yang produksi hormon yang ngatur seluruh siklus kita. Nah, ketika proses normal ini ada gangguan sedikit aja, disitulah kista seringkali mulai terbentuk. Oke, jadi kita udah tahu ya, kalau ada gangguan di proses normal ovarium, itu bisa jadi pemicunya. Tapi tunggu dulu. Ternyata kista itu nggak cuma satu jenis loh. Ada dua kategori utama, dan ini penting banget buat kita pahami bedanya. Jadi gini, di satu sisi ada yang namanya kista fungsional. Anggap aja ini drama normal dari siklus menstruasi kita. Biasanya sih datang dan pergi sendiri, umumnya nggak berbahaya. Nah, tapi di sisi lain ada kista patologis. Ini beda, ini muncul karena ada pertumbuhan sel yang nggak normal. Walaupun kebanyakan jinak, yang jenis ini nih yang perlu kita waspadai dan pantau lebih serius. Terus, apa aja sih yang bisa jadi pemicunya? Nah, ada beberapa kondisi yang bisa meningkatkan risikonya. Misalnya nih, kalau lagi pakai obat penyubur, ada infeksi panggul, atau punya kondisi medis kayak PCOS dan endometriosis. Semua itu bisa mengganggu keseimbangan alami tubuh kita, dan ya, ngebuka jalan buat kista terbentuk. Oke, kita udah tahu apa itu kista, jenisnya, sama pemicunya. Sekarang pertanyaan paling penting, gimana caranya kita tahu kalau kita punya kista? Nah, ini yang perlu diingat baik-baik. Seringnya tubuh kita baru kasih kode kalau kistanya udah lumayan besar. Sinyal yang paling umum itu biasanya rasa nyeri di perut bawah, bisa nyut-nyutan atau tajam gitu. Tapi nggak cuma itu loh, coba perhatiin juga, siklus haid jadi berantakan nggak? Perut sering kembung? Atau kok jadi bolak-balik ke toilet? Nah, ini semua petunjuk penting dari tubuh kita. Nah, dan ini nih poin yang paling penting. Sering banget, apalagi kalau ukurannya masih kecil, kista itu sama sekali nggak ada gejalanya. Nggak ada. Banyak banget wanita yang punya kista tanpa sadar. Makanya, kita nggak bisa cuma nungguin gejala muncul. Ini alasan kenapa pemeriksaan rutin itu penting banget. Oke, anggaplah kamu ngerasain beberapa gejala tadi dan akhirnya mutusin buat cek ke dokter. Terus, apa yang bakal terjadi? Kira-kira apa yang bisa kamu harapkan? Yuk kita lihat prosesnya. Prosesnya itu biasanya jelas kok. Pertama, dokter akan melakukan pemeriksaan panggul, diraba gitu, buat cari ada benjolan atau enggak. Kalau ada yang aneh, lanjut ke langkah 2, USG panggul. Nah, dari sini baru kelihatan jelas ada kista atau enggak, lokasinya di mana, jenisnya apa. Kalau masih perlu info tambahan, bisa jadi ada tes lanjutan, kayak tes hormon atau tes darah CA125. Penting banget buat tahu ya, kalau divonis punya kista, itu nggak otomatis berarti harus operasi. Sama sekali enggak. Seringnya, pilihan pertamanya itu cuma dipantau aja. Jadi dokter bakal ngawasin perkembangannya lewat USG berkala. Kadang, ada juga yang dikasih pil KB buat bantu cegah kista baru muncul. Nah, operasi itu biasanya jadi pilihan terakhir. Kalau kistanya udah gede banget, sakitnya nggak ketahan, atau ada kecurigaan ke arah yang lebih serius. Oke, kita udah ngomongin soal diagnosis dan pengobatannya. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling krusial. Apa sih yang bisa kita kontrol? Yuk kita bahas soal langkah-langkah proaktif yang bisa kita ambil buat jaga diri. Oke, ini fakta yang harus kita terima ya. Kista fungsional yang jenisnya paling umum itu nggak bisa 100% dicegah. Kenapa? Ya karena itu bagian dari proses alami tubuh kita. Nah, karena kita nggak bisa bikin benteng pertahanan total, senjata terbaik kita cuma satu, deteksi dini. Dan inilah kuncinya. Tindakan paling penting yang bisa kita lakuin. Pemeriksaan panggul secara teratur. Jangan ditunda-tunda, jangan nunggu ada keluhan, jadwalkan rutin ke dokter. Ini cara paling efektif buat nemuin perubahan apapun sedini mungkin, jauh sebelum jadi masalah besar. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian merenung sedikit. Coba tanyain ke diri sendiri,
Selama ini udah cukup perhatian belum sih sama siklus bulanan dan sinyal-sinyal dari tubuh? Kenali apa yang normal buat tubuh kamu. Karena itu pertahanan pertama dan terkuat kita. Jadi waspada sama setiap perubahan, sekecil apapun itu. Karena pada akhirnya, jadi proaktif itu investasi terbaik untuk kesehatan kita sendiri.